Berhubung TOG sedang hiatus karena autornya sakit, jadi di video kali ini saya akan merangkum berbagai teori TOG menarik seputar permasalahan, konflik, isu, persoalan, problem, ya sama aja ya. Intinya sebuah hal yang masih jadi misteri dan membuat orang-orang pun tertarik untuk memprediksikan kelanjutan ceritanya. Jadi, karena saya katakan berbagai teori, maka saya tak akan fokus dan mendalami satu teori atau satu misteri saja, tapi lebih ke teori singkat yang tentunya cukup menarik untuk dibahas. Dan saya ingatkan satu hal sebelum kita masuk ke pembahasan, teori-teori yang akan saya sampaikan di sini bukan langsung dari pemikiran saya sendiri, tapi lebih ke teori-teori terkenal yang sudah dibahas oleh orang-orang. Jadi, saya memfilter dan menyimak orang-orang berteori, dan saya juga search di Google apakah teorinya itu relevan dan masuk di akal saya. Dan teori-teori yang sudah saya riset inilah yang akan saya masukkan ke daftar list. Oke, kita sudahi dulu, tanpa basa-basi lagi, kita ke list yang pertama. 1. Rankers yang mengalahkan White. Di TOG Season 2, Chapter 188, dikatakan White yang terkenal akan segala macam perbuatan kejinya dikalahkan oleh putri dari jahat dan menghilang ke suatu tempat di menara. Jadi, ada dua orang tersangka yang dicurigai oleh banyak fans sebagai dalang dari kekalahan White. Pertama ada Adori. Mengingat White adalah high ranker yang terkenal kuat, apalagi di masa jayanya. Jadi, bukan tak mungkin jika Adori sendirilah yang turun tangan untuk memberinya pelajaran. Tapi, terlepas dari semua itu, petunjuk terbesar yang membuat para fans berteori bahwa Adori lah orangnya. Karena di panel ilustrasi White dikalahkan putri jahat, ada pedang berwarna emas di sekitar mereka. Putri jahat dan pedang emas, tentu kita akan mengira kalau itu Golden November. Dan putri memegang Golden November adalah Adori. Tersangka kedua adalah Ari Hagifrion. Kenapa dia? Karena seperti yang kita tahu, White adalah anggota keluarga Ari. Jadi masuk akal jika anggota keluarga Ari jugalah yang membereskannya. Dan ini juga dapat jadi alasan kuat kenapa White yang telah dikalahkan putri jahat masih bisa kabur atau menghilang di suatu tempat di menara. Karena jika Adori yang mengalahkannya, sangat kecil peluang White hanya diberi hukuman berupa tersegel di dalam kereta. Karena menurut saya Adori tak akan mau melakukan hal sia-sia itu dan lebih memilih untuk langsung mengeksekusi White di tempat, mengingat sifatnya yang menurut saya cukup barbar dan setia pada jahat. 2. Pasangan Bam di masa depan. Oke, mungkin teori ini agak sedikit subjektif ya, mengingat kita sebagai fan lebih suka ngesip karakternya dibanding melihat bukti-bukti atau tanda-tanda yang berikan siu tentang siapa yang akan jadi heroinnya Bam. Untuk teori ini, menurut saya ada 3 tersangka kuat yang berpotensi jadi heroinnya Bam di masa depan. Pertama ada Annie jahat, Adori jahat, dan bonus Endorsi jahat. Pertama kita bahas Annie. Kenapa Annie? Karena siu pernah menyebutkan jika heroin dari TOG saat itu akan hadir setelah pertempuran workshop berakhir, dan Annie diperkenalkan setelah itu. Annie juga adalah orang yang sudah tahu rahasia kelam dari jahat, apalagi saat ini ia sedang disegel. Jadi bukan tak mungkin kalau Bam lah yang akan membebaskan Annie, dan mulai dari situlah hubungan mereka terjalin. Dan menurut saya, yang jadi bukti terkuat Annie adalah heroinnya Bam adalah karena seperti yang kita tahu, Adori adalah komandan pasukan jahat yang sangat loyal kepadanya. Dan dari itu semua sudah menjadi bukti jika Adori berpotensi akan jadi musuh Bam kelak di masa depan. Dan jika Annie memang benar sang heroinnya, maka Adori akan jadi lawan yang sepadan untuknya. Kita lanjut yang kedua, ada Adori jahat. Meskipun saya bilang jika Adori adalah komandan pasukan jahat yang setia, bahkan akan jadi musuh Bam kelak di masa depan, tapi tak ada yang tak mungkin, apalagi mengingat karakter utama kita punya kemampuan istimewa yang membuat orang-orang mau mengikutinya. Dan itu juga termasuk musuh. Contohnya bisa kita lihat sendiri Karaka. Jadi, Adori yang meskipun awalnya akan menjadi musuh Bam, bisa saja berbalik jadi sekutunya karena luluh yang mempesona Bam, seperti halnya Yuri. Tapi, dibandingkan semua penjelasan tadi, menurut saya membuat Adori dipasangkan dengan Bam karena dikatakan kalau Adori adalah putri jahat tercantik. Jadi wajar dong jika karakter utama dijodohkan dengan karakter tercantik. Dan terakhir ada Endorsi. Walaupun Siu pernah mention kalau Helen Bam sebelum pertarungan workshop berakhir belum diperkenalkan, dan mengingat Endorsi sudah diperkenalkan sejak awal cerita, kemungkinan Endorsi jadi heroin pun mengecil. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tak ada yang tak mungkin. Bisa saja Bam akan lebih memilih Endorsi yang sudah tulus menemaninya sejak lama dibanding 2 kandidat di atas tadi, yang mungkin. Dan untuk teori ini saya akan menambahkan 3 karakter tambahan sebagai honorable mention. Pertama ada Yuri, Ehwa, dan Kaiser. Nah, itulah teori TOG yang masih jadi misteri hingga kini.
Saya mohon maaf kalau di awal saya mengatakan berbagai teori, yang kesannya akan ada banyak teori yang akan saya bahas, padahal cuma 2 doang. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, mungkin saya akan buat part 2 nanti. Jadi silahkan like, comment, dan subscribe. Dan sedikit tambahan dari saya, jika kalian ingin mendapatkan info menarik seputar dunia anime manga lainnya, silahkan follow IG Anime Tigris. Di sana saya akan usahakan untuk terus update. Sekian dulu untuk video kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.